Hai, assalamualaikum. Kali ini saya akan membuat tutorial cara membuat outer atau rompi dari bahan burkat ya teman-teman. Dari ukuran yang saya buat ini teman-teman, ukuran badan M, L, dan XL bisa memakainya ya teman-teman. Nah, itu renda yang kita tempelkan berasal dari renda bagian bawah baju yang kita gunting lalu kita tempelkan kembali ya teman-teman. Belum subscribe, kita subscribe dulu yuk teman-teman. Nah, sekarang kita bentangkan kain ini berjumlah 1,5 meter ya teman-teman. Nanti kain 1,5 meter ini bisa menjadi 2 rompi atau outer ya teman-teman. Nah, setelah kita bentang kain yang 1,5 meter tadi, kita lipat menjadi 2 tuh ya teman-teman. Sambil kita lipat, kita ratakan dulu renda-renda bagian bawah dan atasnya tuh ya teman-teman. Nah, setelah itu kita gunting ya, kita gunting menjadi 2 tuh teman-teman, menjadi 2 bagian ya. Setelah kita bagi menjadi 2, setiap bagian tuh kita lipat lagi dan kita bagi menjadi 2 juga ya teman-teman. Jadi nanti jumlahnya semua jadi 4 lembar ya teman-teman. Nah, itu kita rapi-rapikan juga ya teman-teman. Nanti yang kurang rata tuh pinggir-pinggirnya tuh teman-teman, kita gunting aja, kita rapikan ya. Nah, nanti itu yang kita lipat menjadi 2 juga kita gunting ya teman-teman. Gunting sampai ujung ya. Nah, itu setelah kita gunting menjadi 2, kita lipat menjadi 2 lagi sambil kita rapi-rapikan ya teman-teman. Tapi tidak kita potong lagi ya, cuman kita rapikan pinggir-pinggirnya ya, biar sama antara ujung atas dan ujung bawahnya ya teman-teman. Sama ya teman-teman, yang ini juga kita rapi-rapikan juga, kita gunting ya biar rata antara ujung atas dan bawahnya ya, sisi-sisinya ya. Nah, ini kita satukan bagian depan dan bagian belakang ya teman-teman. Sisinya kita rapi-rapikan juga biar hasilnya nanti rata ya teman-teman. Jadi saat dipakainya nanti cantik ya. Nah, ini udah selesai ya teman-teman. Sekarang kita susun ya. Nah, nanti tinggal kita bikin kerung lengan bagian depan dan belakangnya ya teman-teman. Nah, sebelum kita buat kerung leher ya teman-teman, itu kita ratakan dulu, samakan dulu bagian renda-rendanya tuh. Nanti rendanya kita rapikan, kita gunting dulu ya teman-teman. Nah, itu kita gunting rendanya teman-teman, bagian atasnya ya. Dua-duanya kita gunting untuk membuat kerung leher bagian depan dan belakangnya ya. Nah, sekarang kita ukur kerung leher bagian belakang tuh turunnya 3 cm. Nanti sesuai selera kita ya teman-teman, boleh 4, boleh sesuai selera kita lah. Nah, kita naik ke atas tuh 7 cm ya teman-teman. Nah, kita rapikan 7 cm itu langsung kita gunting teman-teman. Kalau bagian bahunya nanti sesuai selera kita aja ya, boleh 9 cm, boleh 6, boleh 7, boleh 5 cm ya teman-teman. Nah, sekarang kita rapikan, kita ratakan tuh ya teman-teman. Kita ukur lagi untuk leher bagian depannya teman-teman. Nanti sesuai selera kita aja teman-teman. Kalau lehernya mau biasa aja, boleh turun 9 cm, 7 cm, 8 cm. Nah, ini kalau saya buat agak melebar ya teman-teman, agak turun ke bawah ya. Tuh saya buat 18 cm, juga boleh 20 cm ya teman-teman. Karena nanti mau saya pasang renda gitu ya.
Nanti kalau kita mau buat karung leher bagian depan juga boleh kita ukur dari manekin atau patungnya ya teman-teman. Nah itu sekitar 18 atau 20 cm gitu, nanti sesuai selera kita aja teman-teman. Nah sekarang langsung aja ya kita garis ya teman-teman, kita luruskan dulu. Sekarang kita ukur tuh bagian lehernya, boleh 19 boleh 20 cm, dan bagian bahunya kita tandai, lalu kita garis dan kita gunting ya teman-teman. Nah setelah selesai kita gunting tuh teman-teman, leher bagian depannya tuh, renda yang tadi kita gunting tuh bisa kita tempel ya teman-teman. Boleh kita pasang rendanya dengan menggunakan jarum pentul, juga boleh kita pakai jelujur ya teman-teman, kita jahit jelujur ya. Nah setelah kita jelujur atau kita pasang jarum pentul teman-teman, nanti kita jahit sekelilingnya ya. Tuh nanti kita jahit sekelilingnya. Sebelum kita jahit teman-teman, kita gunakan koran di bawahnya ya, kita alasi koran biar nanti hasilnya nggak berkerut. Dan langsung kita jahit lah sampai selesai, dari atas sampai ujung ya teman-teman. Setelah selesai dijahit, kita lepasin koran-korannya ya teman-teman, kita bersihkan ya. Nah setelah itu kita gunting tuh leher bagian dalam-dalamnya ya teman-teman, supaya terbentuk bagian renda-rendanya ya, jadi nanti cantik hasilnya. Kalau bagian dalam-dalamnya leher itu sudah selesai kita gunting, nanti bagian renda-renda yang bagian luarnya ya teman-teman, kita gunting juga itu bagian tuh, bagian renda luar-luarnya ya teman-teman, biar nanti hasilnya tuh cantik teman-teman. Jadi dia seperti berbentuk renda gitu ya teman-teman. Sekarang kita sambung bahu-bahunya ya teman-teman, nanti kita stick balik aja itu bahu, dua bahu itu ya. Nah sekarang mulai kita jahit ya teman-teman. Nah setelah itu kita lipat bagian sisi-sisinya ya teman-teman, kita lipat menjadi dua, kita jahit ya. Nanti boleh kita setik gitu teman-teman, boleh kita jahit, boleh juga kita pakai renda ya teman-teman, nanti sesuai selera kita aja ya teman-teman. Boleh juga pakai bisban ya teman-teman. Jahit terus ya teman-teman, dari ujung atas sampai ke ujung bawah semuanya kita setik ya teman-teman.
Nah, setelah selesai bagian sisi sebelah, kita jahit lagi sisi bagian sebelahnya ya teman-teman. Nah, setelah itu teman-teman, setelah udah selesai, kita jahit kerung lehernya. Kerung leher itu boleh kita pakai bisban, boleh kita pakai lapisan ya teman-teman. Nah, ini kebetulan saya langsung setik dan saya lipat aja ya itu teman-teman. Biarpun dilipat teman-teman, nanti alhamdulillah hasilnya juga cantik ya teman-teman. Nah, itu hasil lehernya teman-teman, leher bagian belakangnya ya. Udah selesai kita jahit. Nah, sekarang kita jahit itu ya teman-teman, tali bagian sisi-sisinya ya. Nanti bagian tali sisinya itu teman-teman boleh kita pakai bahan dari kain ya, karena ini kainnya nggak cukup teman-teman. Jadi kita memakai renda ya teman-teman. Nanti ukuran dari bahu ke bawah tuh kita pasang dulu ke manekin atau ke patungnya teman-teman, sesuai dengan ukuran pinggang ya teman-teman. Kita ukur di pinggangnya, baru kita lipat dulu tuh rendanya teman-teman. Kita lipat, baru kita tempelkan tuh yang udah kita tandai kan, bagian sisi yang udah kita tandai. Nanti teman-teman langsung paskan aja ke ini, ke manekin atau patungnya ya, baru kita tandai dan kita jahit tuh teman-teman. Jahit sisi kiri dan sisi kanannya teman-teman, semua kita jahit tuh. Nah, itu hasil outer atau rompi yang kita jahit tadi ya teman-teman. Jadi kain 1,5 meter burkat itu bisa mendapatkan 2 outer atau rompi ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat dan mudah difahami ya. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Bye bye.